Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah. Sidang jamaah salat subuh Masjid As-Salam yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita dengan saya, tema utama kita menuju persatuan umat. Semoga sampai 50 kali pertemuan selesai 2 tahun. 1 tahun kalau lebih ya, kalau cuma sebulan sekali berarti 12 kali dalam setahun, berarti kira-kira 4 tahun selesai. Bagian pertama kita sudah membahas tentang tadabbur ayat-ayat tentang wajibnya persatuan. Begitu keras perintahnya, Allah menyuruh kita agar menjalin persatuan. Dan alhamdulillah di Subang ini jargonnya gotong royong. Itu juga dalam rangka kita menuju persatuan, karena gotong royong nggak bisa dilakukan tanpa adanya persatuan. Bagian kedua, waktu itu kita sudah membahas tentang apabila kita bertemu dengan ayat-ayat yang qat'i, ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang usuliyat, pokok, ayat-ayat yang tidak ada penafsiran dari zaman dulu sama para ulama menafsirkannya, gitu ya. Maka kewajiban kita cuma satu, yaitu sami'na wa ata'na. Kita taat dan kita dengar dan kita taat. Itu bagian kedua ya. Jika ada ayat yang tidak ada perbedaan, para ulama dari dulu sampai hari ini sama, wajibnya sholat sama, nggak ada ulama yang berbeda kan? Wajibnya puasa, wajibnya zakat misalnya. Nah, ayat-ayat yang dari dulu sampai hari ini sama, berarti itu ayat yang qat'i, yang udah pasti, gampang dilihat kebenarannya, gitu ya. Maka kewajiban kita cuma satu, yaitu sami'na wa ata'na. Kemudian bagian ketiga sudah kita bahas bahwa ini sebenarnya bagian ketiga nyalip nih, karena waktu itu lagi rame-ramenya ya kekerasan. Entah harus sebagian keberapa gitu, saya salib ke bagian ketiga. Kita membahas yang merusak ya, kita taat kepada Allah, nilai-nilai yang merusak persatuan, nilai-nilai yang merusak ketika kita ingin tunduk taat pada Allah. Nilai-nilai yang merusak nilai spiritual kita adalah nilai materialisme. Maka bagian ketiga waktu itu kita bahas, kita mewaspadai dan menghindari dari sikap dan nilai-nilai materialisme yang begitu jahat. Ya, seorang pejabat yang gajinya udah 30 juta, gaji pokok sekitar 6 juta, tunjangannya semua 30 juta, belum operasional tuh. Operasional itu artinya bensin, pengawalnya segala macam gitu ya. Bisa jadi backing narkoba gitu ya, backing judi gitu ya, membunuh orang lain dan sebagainya. Padahal dia gajinya aja udah nggak kemakan kan, artinya utuh, karena biaya operasionalnya tinggi, ya kemana-mana udah ada bensinnya, anak buahnya udah digaji semua, ya. Masih kurang aja. Akhirnya Allah nyatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berlomba-lomba di dalam kenikmatan, di dalam kemegahan, di dalam mencari kekayaan yang tidak pernah mau berhenti, hatta dzurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke lubang kubur baru berhenti. Dan persaingan mencari materi. Nah sekarang
bagian keempat nggak terasa udah keempat, itu kan udah 4 bulan dah. Lah, saya udah absen sekali, udah 5 bulan ini tema ini ya. Baik ya, bagian keempat ini kita toleransi dan moderasi di dalam beragama. Nah, gitu ya. Artinya tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tengah-tengah aja, gitu ya. Beragama yang sedang-sedang aja, beragama yang normal-normal aja, jangan kebangetan ekstrim, ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Mungkin sering dengar ya Bapak Ibu ya, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Sebelum saya lanjut, kita jelaskan dulu. Yang disebut ekstrim kiri biasanya orang yang suka ngurang-ngurangin agama, orang yang suka ngorting-ngorting agama, orang yang suka gampang-gampangin agama, orang yang suka menyepelekan agama, ya. Nah, itu namanya ekstrim kiri, yang suka ngurangin, yang suka ngorting-ngorting, yang suka motong-motong, yang suka nyepelein dan gampangin agama. Sementara ekstrim kanan kebalikannya, orang yang berlebih-lebihan dalam beragama, orang yang suka nambah-nambahin yang beragama, orang yang menjadikan agama itu jadi susah banget beragama ini. Padahal Allah sudah nyatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kamu kemudahan dalam beragama dan Allah tidak ingin menjadikan kamu kesulitan dalam beragama. Nah, ini disusah-susahin atau bahkan dibikin serem gitu. Agama ini kayaknya serem banget gitu. Neraka mulu misalnya gitu. Nah, karena itulah kita tidak mau dua-duanya. Enggak mau ke kanan, enggak mau ke kiri, pengennya lurus. Nah, itu kan suka ada orang gitu ya. Wah, dia mah garis lurus katanya gitu. Suka kan, bener ya? Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar kita sedang-sedang aja beragama. Lurus-lurus aja beragama. Jangan ngurang-ngurangin, jangan lebih-lebihin, ya. Allah suruh itu di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Ini ada 2 tema ayat ini, jadi saya nggak terusin. Karena kalau saya terusin ada tema yang lain, nanti di lain kesempatan aja. Tema yang pertama tentang Allah nyuruh kita menjadi umat wasato, tawassut. Tema yang kedua di sini tentang perubahan kiblat. Ya. Dan demikianlah kami jadikan kamu umatan wasato, umat yang di tengah-tengah. Wasato bahasa Arab ya. Orangnya disebut wasit. Nah, wasit itu udah jadi bahasa Indonesia. Al-Quran itu. Sepak bola kan wasit. Apa artinya wasit? Di tengah-tengah, nggak boleh berpihak, nggak boleh menangin salah satu. Kalau pemilu wasitnya KPU, nggak boleh menangin salah satu. Curang, nggak boleh dicurangin gitu ya. Jadi wasit dari Al-Quran ya, asal katanya wasato, orangnya disebut wasit. Cuma pakai to harusnya wasit, wasit tuh. Orang Indonesia kan biasa wasit. Kalau di Makhori di Luruk wasit Jalan Raden Soleh kan ada ya, harusnya Jalan Raden Soleh. Wah, keren. Di mana tinggalnya? Jalan Raden Soleh. Masya Allah. Musyawarah untuk mufakot. Jadi wasit itu dari Al-Quran. Dari mana? Dari surat Al-Baqarah ayat 143. Apa itu wasit? Orang yang harus di tengah-tengah. Orang yang harus netral, orang yang harus tidak boleh berpihak. Dan kami jadikan kamu ummatan wasato. Kami jadikan kamu muslimin, orang Islam, ummatan wasato, umat yang di tengah-tengah. Kalau kita baca tafsir misalnya jalan lain,
Ummatan wasata itu ada dua disebutkan dalam tafsir itu, yaitu khiyaran wa udulan. Khiyaran wa udulan. Jadi Jalalain menyebutkan ummatan wasata itu adalah umat pilihan dan umat yang adil. Udulan itu adil. Jadi kita harus bersikap adil dalam beragama ini. Jangan kelebihan, jangan kekurangan, adil di tengah-tengah aja. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu menjadi saksi kepada manusia bahwa kita sudah menyampaikan seluruh ajaran-ajaran Islam. Kita nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan juga Allah jadikan Rasul sebagai saksi buat kita semua bahwa Rasulullah sudah menyampaikan semua agama ini dengan benar, dengan seadil-adilnya, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Gitu. Sehingga kita di dalam menyampaikan agama jangan dikurang-kurangin, jangan ditambah-tambahin, gitu ya. Oke ya. Kita mulai dari pembahasan pertama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pembahasan pertama adalah ayat yang awal tadi kita baca di awal pembukaan saya, surat Ar-Rum ayat 22, bahwa Allah menciptakan manusia ini berbeda warna kulit dan berbeda bahasa. Ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Di antara tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah, kami ciptakan langit dan bumi, dan kami ciptakan kamu berbeda-beda warna kulit dan bahasa. Jadi perbedaan warna kulit dan bahasa Allah yang menciptakan. Tidak semua perbedaan itu bertentangan. Saya ulang lagi ya. Tidak semua perbedaan itu bertentangan. Contoh, apel sama jeruk beda nggak? Beda. Tapi bisa nggak kita makan dua-duanya? Bisa. Apel bisa dimakan, jeruk bisa dimakan. Dua-duanya berbeda, tapi tidak bertentangan. Jadi jangan diartikan setiap berbeda bertentangan. Beda dikit musuh. Aduh, luar biasa. Mana nih? Hancur negara ini kan? Di antaranya perbedaan warna kulit dan perbedaan bahasa. Kita dengan orang Jawa bukan musuh, yang beda bahasanya, budayanya. Kita dengan orang Batak bukannya musuh, yang berbeda cuma bahasanya. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, nah ini udah pada hafal lah kita ya, sering dibaca ya. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan wanita, bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Ya. Jadi Allah nyatakan kita punya perbedaan warna kulit dan bahasa, kita juga punya perbedaan suku dan bangsa. Mohon maaf ya Pak ya, hati-hati banget kalau kita mendengar ada orang ngomong di orang asli atau bukan, hati-hati ini bibit ya, memecah belah. Makanya saya bangga sebagai orang Betawi. Ketika Jokowi nyalonin gubernur DKI, itu KTP-nya Solo Pak. Kita nggak keberatan, siapapun yang pantas, ya, mangga. Jadi jangan bicara asli, tidak asli. Bicaranya kontribusi, kontribusinya apa untuk bangsa dan negara kan gitu ya. Apa sumbangsihnya, apa sumbangannya untuk negara. Gitu ya. Jadi Allah sebutkan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Jadi dulu orang komunis PKI suka ngomong begitu tuh, asli tidak asli. Ini orang asli sini bukan, waduh bahaya. Ingin memecah belah persatuan. Ya dengan kesibukan saya, ya alhamdulillah
saya sudah ber-KTP tambah mekar. Bukan saya nggak mau cepet-cepet. Dulu awal pindah juga udah saya urus. Mohon maaf, udah saya bayar mahal. Tapi diselewengkan, jadi bodong KTP saya pertama. Udah dapat dulu saya tuh KTP Subang. Dibikin bodong lah, cuma difotokopi dari mana gitu. Jadi bukan saya nggak mau ngurus. Awal pindah ke sini saya udah urus, tapi dibikin bodong. Itu kita buka-bukaan aja dah. Dulu awal-awal pindah ke sini, saya sudah bikin KTP bodong. Akhirnya yang jadi kesibukan saya kan nyabutnya dari sono, Pak. Nyabutnya itu susah waktunya maksudnya. Akhirnya saya paksain cuti gitu kan, Senin gitu kan. Alhamdulillah sampai di kelurahannya Depok, di kelurahannya ada yang kenal saya, padahal lama banget. Wah, alhamdulillah Pak, sore insyaallah Pak jadi. Nggak jadi sore, malah cuma setengah jam. Jadi datang ke rumah nanti, alhamdulillah ada yang nolongin. Nah itu yang saya susah banget nyari waktu buat nyabut KTP di sono. Alhamdulillah sudah setahun ya, saya sudah resmi setahun kali ya menjadi warga Tambah Mekar. Nah, kalau sudah jadi warga Mekar ya jangan kamu lagi asli tidak asli gitu ya. Ini berbahaya sekali, bibit-bibit orang yang ingin memecah belah, gitu ya, ngeri. Nah, jadi Allah nyatakan menciptakan suku dan bangsa untuk saling kenal mengenal, bukan saling tindas menindas. Susu dan madu dua-duanya berbeda, tapi dua-duanya bisa dimakan, kecuali madu sama racun. Nah, baru tuh berbeda dan bertentangan. Ya, ada apa tuh dulu? Ada nyanyian ya. Nyanyian apa dulu? Racun ditekan. Ada nyanyian madu dan racun. Nah, itu berbeda dan bertentangan. Tapi banyak banget dalam kehidupan kita berbeda tidak bertentangan. Di Jakarta namanya gado-gado, di sini namanya lotek. Nah, lotek berapa tuh? Ada kangkung, ada kacang panjang, ada toge, ada bumbu kacangnya, ada kol, macam-macam di situ. Kalau di Jakarta tambah lagi ada pariannya, ada nangkanya. Wah, Jakarta tuh lotek itu banyak lagi macamnya. Ada jagung di Nah, berbagai macam jenis tidak bertentangan, bahkan digabung jadi satu, jadi enak. Gitu. Coba makan sayur asam, sayurnya dulu dimakan, nggak enak, asamnya dulu gitu. Kan dicampurnya di luar dulu. Lotek kan dicampur di luar dulu, Pak ya. Makan sambal nggak ada coet, udah atu-atu aja dah, makan terasinya dulu, cabenya dulu, nggak enak. Diaduk dulu, kan baru enak kan begitu. Itulah perbedaan. Jadi ketika ada perbedaan, ya kangkung beda dengan toge, kangkung beda dengan kacang panjang, bahkan ada bayam yang beda, terus kacang diaduk dulu, baru dimakan, baru enak. Kalau satu-satu nggak enak. Itulah indahnya yang namanya sinergi, kerjasama, gotong royong. Berbeda-beda tapi satu tujuan, indah luar biasa. Ingat nyanyian Rhoma Irama tuh. 135 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Luar biasa ya. Oke ya, itu pada bagian pertama. Karena perbedaan itu sunnatullah, udah dari sononya, kata orang komputer itu udah default gitu ya. Udah Allah yang menciptakan, maka kita dilarang saling mencaci maki. Kan gitu ya, lita'arufu, untuk saling kenal mengenal, dilarang mencaci maki. Ya, oke. Kita lihat di sini ayatnya luar biasa Pak ya. Jadi kalau dibilang mana ayat toleransi, waduh indah banget Pak dalam ajaran Islam. Surat Al-An'am ayat 108. Ya, surat Al-An'am ayat 108.
Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu mengejek, menjelek-jelekan Tuhannya orang lain tuh. Ajaran agama orang lain enggak boleh diejek. Ya. Jangan kamu mengejek atau mencela atau mencaci maki sesembahan selain Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Maka kalau kamu mengejek Tuhan-Tuhan mereka, nanti mereka juga membalas jadi ngejek Allah gitu. Menjelek-jelekan Tuhan kita. Akhirnya ribut sesama agama. Indah banget ya, Pak. Kalau kepada agama lain aja kita nggak boleh ngejek, apalagi sesama umat Islam. Baru beda dikit-dikit aja ya. Ada yang takbir di sini, ada yang takbir di sini, ada yang di sini. Ya jangan saling mengejek. Yang penting ada dalilnya. Yang begini nggak ada nih, baru nih takbir begini baru udah nggak boleh. Ini mah mazhabnya Jet Li. Ada yang ini ada berapa macam? Ada yang dari awal diem aja gitu. Ada yang dari awal gini aja. Ada yang pas asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang dari awal gini terus. Oh, ini tegangan tinggi. Tegangannya turun naik. Kalau yang tegangan tinggi gini terus. Ada yang dari awal diem asyhadu an la ilaha illallah, mati lagi tek udah gitu dah. Ini 5 watt. 5 watt. Melempem. Udah, yang penting sama-sama sholat, kan? Noh, di luar banyak banget yang nggak sholat. Pak, dulu saya nganggap orang yang takbir ditaruh bawah lagi, kanggap itu Syiah. Bukan, Pak, itu mazhab Imam Malik. Allahu Akbar. Udah, nggak begini. Itu belum tentu Syiah. Mazhab Imam Malik itu, jadi Ahlus Sunnah juga ternyata. Allahu Akbar. Termasuk wanita yang pakai cadar itu mazhab Imam Syafi'i. Nah, di Indonesia ini banyak wanita-wanita termasuk istri kita ya mazhab Hanafi barangkali ya, bukan Imam Syafi'i. Cuma ngakunya doang Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i pakai cadar tuh. Makanya kan Arkom itu di Malaysia pakai cadar karena dia mazhabnya Syafi'i. Gitu. Nah, sehingga nanti kita akan jelaskan. Kepada orang non-muslim saja yang Tuhannya beda dilarang sama Allah. Tuhannya beda udah jelas. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu mengejek Tuhan-Tuhan mereka karena nanti mereka akan membalas mengejek Tuhan kamu, kata Allah. Coba kepada agama lain yang udah jelas Tuhannya beda, nggak boleh saling mengejek. Apalagi kita sesama umat Islam, beda dikit kayak musuh gitu. Waduh, udah beda dikit jadi musuh. Insya Allah. Nah, ini menjadi berat ya tugas kita. Insya Allah yang ada di sini mendapatkan rahmat dari Allah, Pak. Amin. Karena yang namanya berjamaah bersatu itu rahmat. Yang namanya berpecah itu laknat, kebalikannya gitu ya. Nah, disingkatkan saja karena kita tidak boleh saling mengejek, maka kita diharuskan untuk saling menghormati. Ya, kata Nabi, iya, Nabi langsung nih. Ini hadis riwayat Imam Tabrani. Man adza dhimmiyan faqad adzani wa man adzani faqad azallah. Barang siapa yang menyakiti dhimmi itu orang non muslim yang bersahabat, yang tidak perang, yang tidak bermusuhan dengan kita, hidup rukun damai. Ya, barang itu dhimmi namanya, Pak ya. Mengadakan perjanjian perdamaian. Man ada dhimmiyan, barang siapa yang menyakiti orang-orang dhimmi, faqad adzani, maka dia sungguh telah menyakiti aku. Jadi betul-betul dibela Pak non muslim itu oleh Nabi kita.
Wa man adzani faqad azallahu. Barang siapa menyakiti aku, maka dia sungguh telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Indah banget ya. Bahkan kalau kita lihat barang ini yang Imam Tabrani, kalau Imam Bukhari lain lagi ya hadisnya. Barang siapa yang menyakiti muahid ya, orang yang bikin perjanjian dengan orang Islam, maka dia tidak cium bau surga. Masya Allah, serem banget Pak ya. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang muahid, ini hadis Bukhari. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang muahid, yang bikin perjanjian damai dengan orang Islam, tidak memerangi orang Islam, maka dia tidak mencium bau surga. Padahal bau surga itu sudah dicium kada wa kada. Bau surga itu sudah dicium jauh. Haram membunuh orang kafir, orang non muslim yang dia tidak memusuhi umat Islam. Dia berdamai dengan umat Islam, muahid itu. Mengadakan perjanjian damai, kita bunuh gitu. Itu enggak nyium bau surga kata Nabi. Kalaupun yang riwayat Tabrani ini ada yang bilang lemah, ya kasih aja hadis yang lain. Dan ini juga sejajar dengan ini kan, mau lemah atau tidak sesuai dengan surat Al-An'am tadi. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fa yasuddullaha wa bighairi. Indah kan? Ya luar biasa. Oke, sekarang langsung kepada bukti sejarah. Bukti sejarah ya. Supaya cepat, terakhir ini bukti sejarah ada dua. Yang pertama, ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, kemudian dipercaya oleh masyarakat Madinah menjadi kepala negara. Ya, maka salah satu program Rasulullah sebagai kepala negara membuat Piagam Madinah. Nah, ini luar biasa ya. Nanti bila kesempatan kita panjang lebar tuh membahas sejarah Nabi tentang Piagam Madinah. Hari ini kita singkat saja. Piagam Madinah adalah sebuah perjanjian antara umat Islam dan umat-umat yang lain di kota Madinah untuk saling bekerja sama membangun kota Madinah, saling bergotong royong, kemudian saling menghormati kepercayaan masing-masing, dan satu lagi ya, siap membela Madinah, sama-sama menjaga kota Madinah apabila diserang oleh musuh dari luar. Semua kompak kerjasama, yang muslim, non muslim, mempertahankan kota Madinah. Luar biasa ya Pak ya. Jadi singkatnya begini, bahwa di kota Madinah masyarakatnya heterogen dan majemuk. Di kota Madinah bukan hanya ada umat Islam, jangan salah paham. Buktinya apa? Buktinya ada Piagam Madinah. Gitu. Kalau masyarakat Madinah hanya umat Islam, nggak perlu ada piagam, nggak perlu ada perjanjian. Orang Islam semua, ngapain bikin perjanjian? Justru dengan adanya perjanjian itu menunjukkan bahwa masyarakat kota Madinah adalah masyarakat yang heterogen majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa dan terdiri dari berbagai agama. Hidup rukun berdampingan, gotong royong kerjasama, persatuan, dan siap membela serangan-serangan luar. Kompak. Indah banget kan? Subhanallah. Jadi kalau ada orang yang sering mencaci maki ajaran Islam tidak sesuai dengan masyarakat yang heterogen dan majemuk itu, mau diulang-ulang, saya mau muntah Pak dengarnya kalimat itu. Bener. Dia gak ngerti nih sejarah. Mohon maaf, itu yang disebut dengan oknum tim buzzer Pak, yang paling dibayar itu. Mencaci maki ajaran Islam. Sekarang ini kalau mau pilpres, pilek, keluar lagi tuh kalimat itu. Intoleran, radikal, intoleran. Jadi radikal, intoleran, kekerasan tidak sesuai dengan masyarakat yang heterogen majemuk. Sekarang ada lagi satu lagi apa dibilang? Politik identitas. Ya, kan? Keluar kan? Politik identitas paling berjejar politik identitas. Orang udah meresmikan gereja, meresmikan ibadah agama Hindu, diterima oleh agama lain, masih dibilang identitas. Mohon maaf ya Pak ya, otaknya
Oknum tim buzzer ini kayaknya nggak jalan, atau lu sengaja pengen menghancurkan umat Islam dan memecah belah persatuan. Tapi kalau dibilang otaknya kagak jalan itu sarjana Pak. Ada yang dosen, bingung saya. Ini orang dosen tapi otaknya kok kayak gitu, kayak nggak belajar Islam sama sekali. Oke, terakhir fakta sejarah yang kedua. Nah, kita lihat ya, fakta sejarah yang kedua. Ini kebalikan dengan yang tadi. Bahwa kekerasan demi kekerasan sudah ada lebih dahulu sebelum Al-Quran turun. Nah, wahai oknum tim buzzer, Anda dibayar, Anda memecah belah bangsa Indonesia, gitu ya. Anda buta sejarah bahwa kekerasan sudah ada dari dulu sebelum Al-Quran turun. Bahkan sudah ada dari anak-anak Nabi Adam, Qabil dan Habil, sudah ada tindakan kekerasan, bahkan pembunuhan. Nabi Yusuf ya diperlakukan kekerasan oleh saudaranya, diceburkan ke sumur. Fir'aun mengadakan kekerasan. Yudzabbihuna abna'akum. Belum turun itu Al-Quran, masih lama, masih ribuan tahun. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Fir'aun menyuruh kepada seluruh rakyatnya untuk menyembelih laki-laki yang lahir. Itu kekerasan, bukan karena agama. Karena Fir'aun takut dikudeta oleh laki-laki, karena ada ramalan dari tukang sihirnya bahwa Fir'aun akan dikudeta, diturunkan jabatannya oleh orang laki-laki yang berasal dari negerinya sendiri. Maka ketakutan, Fir'aun menyuruh setiap laki-laki sembelih supaya nanti nggak ada yang jatuhin kekuasaannya. Tuh, bukan motif agama, motif kekuasaan. Namrus juga mengadakan kekerasan. Yunani, Romawi, wah lagi Romawi serem banget kekerasannya, perbudakan dan sebagainya, kekerasan. Apalagi Pak ya, maju deh ke sini ya, mundur ke sini ya. Perang Dunia Pertama bukan motif agama, motif rebutan kekayaan alam, rebutan kekuasaan, rebutan pengaruh. Perang Dunia Kedua, perang antar negara, rebutan perbatasan, bukan motif agama. Pengeboman Hiroshima, Nagasaki, alhamdulillah saya sudah sampai kedua-duanya. Tahun 2006 saya berkeliling 19 kota di Jepang. Saya lihat itu hancurnya Nagasaki, Hiroshima, jutaan Pak yang korban. Bukan motif agama. Holocaust, ya Hitler ngebunuhin orang Yahudi. Kemudian Tiananmen, kemudian Pol Pot, pernah dengar Pol Pot, Kamboja ya, orang-orang komunis tuh. Jadi jumlah manusia yang terbantai, dibunuh jutaan orang bukan karena agama. Sudah terjadi jauh sebelum turunnya Al-Quran. Ngapain loh, kira gitu-gitu kan? Agama terus yang dituduh. Kekerasan, luar biasa ini. Bodohnya oknum tim buzzer. Sewot saya jadi bilang gitu. Goblok banget gitu loh. Terus kita lari ke Indonesia, perang antar suku kan? Soal adat, perang antar preman, rebutan lahan parkir. Bukan agama. Perang pelajar tuh, tawuran rebutan cewek. Saudara kandung ada yang ribut, Pak, waris. Rebutan waris kan? Bukan rebutan agama, bukan perang agama. Rebutan waris, adik kakak. Saya tulis, saya baca tuh yang mati diracun, banyak banget sekarang. Cyanida. Nggak banyak berita itu, kalau di searching kayak Google ketemu. Puluhan Pak sudah orang mati diracun. Bukan motif agama. Kemarin mohon maaf, tokoh agama orang lain ya, yang mayatnya itu dibuang di bawah jalan tol. Mohon maaf ya, itu oknum tokoh agama itu. Ya. Itunya di hotel, dibunuhnya di hotel, perempuan terus dimasukin di kresek gitu kan. Terus dipakai troli, naik lift, tenang aja lagi nih, ketawa-tawa, Masya Allah. Serem amat. Bukan motif agama, Pak. Oke, satu lagi. Saudaraku, oknum tim buzzer ya. Menurut catatan BKKBN, angka pembunuhan bayi dalam kandungan atau setelah lahir 2,5 juta per tahun yang tercatat. Yang tidak tercatat 3 kali lipat minimal. Karena menurut penelitian ilmu sosial,
malu hasil hubungan gelapnya, gugurin kandungnya diem-diem, cari di kampung yang sepi sono cari dukun, gitu ya. Jadi itu 3 kali lipat, berarti 7,5 juta. Ditambah yang tercatat 2,5 juta, jadi 10 juta bayi dibunuh setiap tahun. Itu lebih dari teroris. Kenapa itu tidak dipersoalkan? Pembunuhan bayi 10 juta tidak dipersoalkan. Perampokan, begal sana sini. Pak, saudaraku pemirsa, mungkin ada yang senasib dengan saya. Saya sudah punya anak 6. Yang paling bungsu nomor 6 udah kuliah, Pak. Anak saya paling kecil aja udah kuliah tingkat 2. Yang udah nikah udah 4, cucu udah 9. Anak saya yang bungsu ini kuliah di PB Bogor. Saya pesen anak saya, nah pokoknya udah maghrib udah jangan di luar, pokoknya harus sudah di tempat kos. Dan hidup kita Pak punya anak perempuan jauh gitu kan, selalu kita pesan pokoknya Abi tidak mengizinkan setelah maghrib kamu masih di luar. Coba jujur ya, apakah kita takutnya sama radikal gak kira-kira? Apakah takutnya sama teroris gak kira-kira? Enggak Pak. Apakah takutnya sama intoleran gak? Enggak. Sama siapa kita takut? Nih, mau begal, copet, rampok, preman, geng motor. Terus mohon maaf, satu lagi, orang yang kelainan seks, suka memperkosa orang. Itu kan yang kita takut di hari-hari kan? Hampir tiap hari Pak. Kita mendengar begal, rampok, pembunuhan, sumpah juga dapat itu tuh. Ya Allah. Apakah itu motif agama? Bukan motif agama. Jadi saya takut anak saya keluar malam, takutnya mau begal. Bukan sama radikal, bukan sama intoleran. Tiap hari kita dengar berita itu pembunuhan. Kenapa itu tidak dibahas? Coba. Mohon maaf ini. Jadi sewot saya tuh kadang-kadang, karena setiap mau pemilu begini lagi, diulang lagi gitu. Setiap mau pilpres begini lagi, radikal, intoleran, masyarakat heterogen dan majemuk. Masya Allah, ini namanya pembusukan. Wahai saudaraku oknum tim buzzer, Anda telah melakukan pembusukan terhadap anak bangsa, pembodohan terhadap anak bangsa. Ini harus kita ungkit terus Pak, biar berhenti. Setiap pemilu kita ribut, berantem. Cuma gara-gara pemilu kita jadi berantem. Ngambek di masjid, gak mau lakukan dia lain partai. Waduh, Pak kalau udah di masjid mah mau partai apa ke kita? Hamba Allah udah sama gitu kan. Silakan pakai baju yang merah kek, yang hijau kek, yang kuning mangga gitu kan. Yang oranye katanya ada juga. Tapi kalau udah di masjid, ayo kita sama. Kita bersaudara. Indah kan? Biar kita berbeda di luar, kalau sudah di masjid kita satu hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesimpulannya bahwa agar terjadi persatuan antar umat beragama, antar umat Islam dan antar bangsa Indonesia ini, kita hidup toleransi gitu ya, hidup moderat, bersikap toleran dan moderat, menghormati perbedaan. Tidak semua perbedaan itu pertentangan. Walaupun ada perbedaan pertentangan seperti madu dan racun, tapi banyak sekali perbedaan itu justru kekayaan, hasanah untuk kita saling bergotong royong, sehingga kita tidak mudah dipecah belah. Kalau kita kompak bersatu, maka sebesar apapun persoalan, insya Allah kita akan bisa selesaikan. Ayo kita buktikan. Kalau semua kita bersatu nih ya, kemudian masjid-masjid lain juga bersatu, insya Allah soal Bang Emok mah kecil Pak. Sekarang Bang Emok aja kita nggak bisa menyelesaikan karena berantem terus sesama kita gitu ya. Nah, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berupaya mengikuti kajian-kajian Islam dimanapun berada, sehingga kita bisa tercerahkan, bisa mencerdaskan diri kita, mencerdaskan anak-anak kita dan keluarga kita, sehingga ketika orang-orang udah cerdas tidak akan bisa mudah diadu domba dan dipecah belah. Semoga Allah menyelamatkan bangsa ini dari berbagai macam upaya-upaya untuk memecah belah, dan akhirnya Allah selamatkan kita semua dari berbagai macam rekayasa tersebut. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan, dan mohon maaf apabila saya harus segera pergi karena acara berikutnya saya harus ke Bogor pagi ini juga. Billahi taufik.